Memberantas kasus money laundering alias pencucian uang makin menantang dengan makin banyaknya modus yang dilakukan. Nah, bisakah pencucian uang ini benar-benar diberantas terutama di pemerintahan? Kita akan bahas pagi ini bersama Direktur Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Bapak sekali. Ini kalau bicara pencucian uang mungkin memang terjadi tidak hanya di swasta tapi juga di pemerintahan. Yang kerap terjadi adalah karena adanya penggunaan uang tunai. Nah, kira-kira itu bisa ditekan nggak sih Mas kalau penggunaan uang kartal ini juga dikurangi? Ya, jelas ya. Jadi kalau uang tunai dalam bentuk cash keras, bukan melalui transfer dari perbankan, ini akan sulit ditelusuri. Nah, banyak perilaku-perilaku yang koruptif, kemudian gratifikasi, itu salah satu jalur agar tidak diketahui penegakan hukum, itu lewat penggunaan uang kertas. Oleh karena itu memang bagus kalau memang sudah didorong misalnya dan dipercepat pengesahannya dari RUU pembatasan transaksi uang kartal. Kalau perlu bukan 100 juta, sebelumnya kan 100 juta rupiah, di atas 100 juta rupiah itu harus transaksi lewat perbankan. Nah, jadi kalau bisa 50 juta rupiah misalnya, jadi batasannya 50 juta rupiah ke bawah masih diperbolehkan transaksi misalnya untuk pedagang-pedagang kecil ya, untuk pelaku-pelaku usaha tertentu itu masih digunakan 50 juta ke bawah transaksi lewat uang kertas. Tapi kalau 50 juta ke atas itu wajib menggunakan uang yang ditransfer lewat perbankan agar mudah dilakukan pelacakan. Itu menurut saya fair juga gitu ya. Dan sekarang juga mendukung karena ekosistem perbankannya sudah makin dikenal oleh masyarakat, mobile banking juga kenaikannya cukup tinggi. Jadi tidak ada alasan lagi. Nah, yang menunda-nunda itu kan lebih ke arah khawatir, nggak bisa digunakan untuk money politik, kemudian bagaimana korupsi menjadi lebih mudah dilacak misalnya. Jadi kalau sudah ada inisiatif dari pemerintah, tinggal DPR. Dan tinggal DPR-nya mau apa enggak. Tapi itu salah satu cara untuk menurunkan tindak pidana pencucian uang. Dan juga pelacakan tindak pidana asal. Uangnya dari mana nih ditransfer misalnya. Itu bisa lebih mudah dilakukan pelacakan. Karena sebenarnya RUU ini kan sudah dibahas dari berapa? 2019 bahkan ya Mas ya. Tapi kayaknya sampai Ya. sekarang nggak jelas gitu ujungnya. Jadi ini sebenarnya kira-kira RUU ini bisa gol atau enggak sih? Ya, saya pikir kalau presiden mau mendorong, kemarin presiden bagus ya mendorong RUU perampasan aset. Tapi perampasan aset itu kan kalau sudah terjadi tindak pidana korupsinya Mhm. atau tindak pidana gratifikasinya, baru dirampas asetnya oleh negara. Nah, pencegahannya ini atau upaya preventif ini dilengkapilah dengan transaksi uang kartal yang dibatasi tadi. Harusnya sebenarnya ini satu paket, nggak bisa terpisah. Kalau memang ingin serius mencegah tindak pidana pencucian uang, terutama di lingkungan ASN, kementerian lembaga. Tapi pertanyaannya lagi, bisakah pemerintahan, kita hanya nggak bicara soal pemerintah pusat Mas Bima, tapi juga di daerah-daerah benar-benar 100% cashless gitu? Ya, bukan cashless, makanya tadi ada batasannya misalnya Hmm. 50 juta rupiah ya, atau 100 juta rupiah lah, itu masalah nominalnya. Tetapi artinya apa? Artinya masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional di pasar-pasar tradisional, misalnya UMKM kecil, itu tidak akan terganggu dengan adanya perubahan batas minimum nominal untuk ditransfer ke perbankan misalnya. Hmm. Jadi itu nggak ada urusannya dengan masyarakat kecil. Silakan aja bertransaksi. Tahu transaksinya kan transaksi yang relatif, misalnya di bawah 50 juta atau di bawah 100 juta rupiah. Nah, tapi ini akan sangat sekali berimbas. Begitu ada pihak yang memaksakan diri melakukan transaksi di atas nominal tertentu, nggak mau lewat perbankan. Maka itu timbul pertanyaan. Nah, itu ada sanksinya. Hmm. Ada kemudian pengejarannya, apakah SPT-nya sudah dilaporkan, hartanya sudah sesuai misalnya. Untuk transaksi apapun. Jadi kalau hari ini masih ada yang bawa misalnya ya satu kantong plastik atau bawa dari tas ransel uang pecahan 50.000, pecahan 100.000 rupiah, itu di atas 100 juta rupiah, itu aneh sebenarnya. Di pedesaan pun juga begitu. Oke, ini sebenarnya nantinya apakah bisa mencegah karena sekarang kan modusnya udah makin macem-macem gitu Mas Bima, makin variatif. Ada yang bisa taruh di kripto, ada yang ditaruh ke perusahaan cangkang yang itu sulit sekali penelusurannya. Itu apakah nanti bisa membuat modus-modus tersebut semakin mudah untuk di-trace, Mas? Ya, yang paling tradisional tadi pencucian uang menggunakan uang kartal atau uang tunai, cash keras.
Tapi juga kita tidak menafikan ada yang namanya perusahaan SPV, Special Purpose Vehicle, Mhm. ataupun perusahaan cangkang. Cangkang ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebenarnya. Nah, inilah pentingnya pemerintah kerjasama dong dengan OJK, dengan BI, bisa melakukan penelusuran. Ini perusahaan beneficial ownership-nya siapa? Siapa sih sebenarnya yang menerima ini? Uang modal aslinya itu dari bisnis apa? Nah, itu kemudian yang bisa dilakukan kerjasama untuk pencegahan. Jadi sebelum dananya masuk ke Indonesia ditransfer, itu sudah ada pencegahan dan verifikasi. Nah, itu yang memang jadi standar internasional sekarang. Apalagi Indonesia juga kan bergabung ke dalam FATF ya, Hmm. Forum Internasional untuk Anti Pencucian Uang secara global. Nah, itu sebenarnya sudah ada, nah, tinggal kemudian dikembangkan lagi. Sekarang yang jadi tantangan kalau cangkang itu sudah mulai ada ketat, ini soal kripto tadi betul sekali Mbak Paskalis. Hmm. Jadi masalah aset kripto ini juga banyak yang menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya ilegal. Meskipun tidak semua, ada yang minatnya memang investasi. Hmm. Tapi untuk yang tujuan ilegal ini memang harus ada kerjasama antar negara, khusus untuk pengawasan aset digital. Kalau yang kerja sama pemerintah dengan BI dan OJK itu berarti sampai sejauh ini belum ada ya? Sudah ada, pasti ada, sudah ada kerjasama itu. Nah, cuman maksudnya aturan-aturan teknis yang mencegah perusahaan cangkang tadi, kemudian juga kejelasan siapa beneficial ownership-nya, dan penyidikan dan penelusuran, itu yang perlu kemudian harus lebih serius lagi. Karena kan waktu itu kita sempat heboh dengan Panama Papers. Ya. Banyak nama-nama pejabat, banyak nama pengusaha juga masuk dalam Panama Papers. Kemudian berulang lagi tuh ada Paradise Papers dan papers-papers yang membuka bahwa banyak kejahatan-kejahatan keuangan atau penggelapan pajak itu yang menggunakan perusahaan cangkang. Tapi tantangannya nggak sesederhana itu, Hmm. karena beberapa perusahaan cangkang di Bahama, di Virgin Island misalnya, atau di Panama sendiri, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dilindungi oleh negara mereka ya dengan pajak yang 0% atau sangat rendah, kemudian kerahasiaan data pengguna atau pribadi, itu memang dilindungi oleh. Nah, itu perlu mungkin ada kerjasama juga gitu ya Indonesia di level internasional sehingga perusahaan-perusahaan cangkang tadi tidaknya diperketat lah dan juga transparan apabila ditemukan kejanggalan aliran transaksi. Hmm. Gitu. Mungkin kalau untuk memasuki wilayah negara lain tadi Mas Bima bilang juga agak sulit. Tapi bisa nggak sih Mas dibuat, jadi di dalam negeri dulu transaksinya ketahuan sehingga dia nggak bisa keluar dananya dari Indonesia. Itu nanti bisa nggak sih dibuat aturan seperti itu? Bisa kejelasan siapa penerimanya, siapa pengirimnya. Saya pikir perbankan pun juga sekarang bikin buku tabungan pun juga relatif panjang gitu syarat-syaratnya gitu ya. Kalau kita perhatikan satu persatu, artinya memang ada perbaikan lah untuk kemudian di dalam negeri pencegahan. Tapi saya pengen ingatkan juga gitu ya kepada masyarakat. Kadang-kadang begini, kadang-kadang masalah pencucian uang itu bukan sesama elit gitu ya, atau misalkan sesama tindak pidana pelaku korupsi yang sama-sama mengetahui, kadang-kadang menggunakan nama office boy, menggunakan nama ART-nya gitu ya, atau pembantu rumah tangga misalnya, atau masyarakat yang tidak tahu menahu disuruh bikin tabungan, ditransfer di situ, tapi tidak boleh melihat saldonya, tidak boleh melakukan penarikan, hanya yang boleh menarik adalah yang mentransfer pencucian uang itu. Nah, bagi masyarakat juga penting nih, kalau ada dana transfer yang tidak jelas, tiba-tiba masuk misalnya gitu ya 100 juta, ini dari mana saya nggak pernah melakukan transaksi gitu, nggak berkaitan dengan pekerjaan. Nah itu segera melaporkan kepada perbankan, jangan-jangan dipakai datanya tadi untuk transaksi pencucian uang. Nah jadi harus dari perbankan iya, tapi dari sisi nasabahnya juga jangan mau dijadikan sebagai modus ataupun instrumen pencucian uang. Oke, karena itu nantinya bisa ujung-ujungnya ikut terciduk atau ikut dalam kasus dan terlibat berarti Mas Bima ya kalau dia mengiyakan permintaan tersebut. Iya, iya pastinya akan jadi tersangka juga. Oke. Kalaupun tidak jadi tersangka, misalkan dia tidak tahu menahu ya, banyak kejadian ada kendaraan mewah didaftarkan misalnya di orang miskin gitu ya, KTP-nya orang miskin diambil tanpa pengetahuannya, tapi kan tetap merepotkan. Kalau misalkan bisa diketahui sebelumnya apa niat dan motif misalnya menitipkan uang ataupun pinjam KTP nama kendaraan.
Oke, catatan bagi masyarakat tentunya supaya tetap awas dan waspada jika ada hal-hal aneh seperti tadi untuk segera dilaporkan. Mas Bima, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol pagi ini di Ya, baik. Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas.